الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Santri Milenium. Insyaallah kita hari ini akan membahas tentang bait ke-11 dan 12 dari kitab Al-Ala Tanalul Ilm, tentang dua kerusakan besar. Fasadun kabirun alimun muntahatikun wa kabaru minhu jahilan mutanasiku. Gedene kerusaan wong alim tak lakoni, luwih gedhe timbang iku wong bodho lakoni. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman fihi ma fitini yatamasaku. Karone iku agung-agunge fitnah donya tumrape wong kang tetanggan perkara agama. Fasadun kabirun. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun, atas orang alim. Mutahatikun, yang menampakkan kefasikan. Wakbaru, dan lebih besar kerusakannya minhu dari alimun mutahatikun itu siapa? Jahilun, orang bodoh, mutanasiku, yang taklid dalam akidahnya dan tidak tahu akan tata cara keabsahan dan batalnya ibadah. Huma, keduanya itu fitnatun, menjadi fitnah fil alamina di dunia, di alam dunia. Adimatun, ya fitnah itu adimatun, besar. Liman bihima fidini yatamassaku. Mereka berdua itu menjadi fitnah besar dalam agama dan tidak layak untuk dijadikan panutan. Tidak layak untuk dijadikan panutan karena merupakan sumber fitnah. Nah, jadi kita di sini dihadapkan pada dua hal yang tidak ideal, dua hal yang merupakan kekurangan. Yaitu yang pertama adalah alimun mutahatikun, orang alim yang bisa dikatakan fasik. Dia bermaksiat, dia tahu hukumnya, dia tahu ilmunya, tetapi dia melakukan maksiat. Tapi yang kedua ada orang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini dia ahli ibadah juga, tetapi dia jahil. Jahilnya seperti apa? Jahil dalam perkara akidah dan jahil dalam perkara fikih. Nah, dua ini itu sama-sama punya kerusakan. Kalau dalam bahasa milenial itu damage, ada damage-nya. Tapi dari dua hal ini, itu yang lebih besar itu ternyata bukan kerusakannya orang alim yang maksiat, tapi kerusakannya orang yang jahil ternyata. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi kerusakan orang jahil itu malah lebih damage daripada orang yang alim. Nah, kalau kita melihat ya pada kitab-kitab lama, contoh dalam Az-Zubat itu disebutkan disebutkan syair yang maknanya adalah barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya itu akan
maka amal-amalnya itu akan ditolak. Nah, dari sini memang kelihatan bahwa orang itu ketika mempunyai ilmu, dia jauh lebih mulia daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Begitu pula kalau kita merujuk pada kitab Ta'lim Muta'alim, atau kita merujuk pada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maribali, itu dikatakan bahwa orang alim itu punya keutamaan di atas abid, yaitu ahli ibadah, seperti bulan yang lebih terang daripada bintang-bintang. Nah, memang ilmu itu jauh lebih membuat orang mulia daripada ibadah. Meskipun sebenarnya pengertian antara alim dan jahil yang suka beribadah di sini itu tidak sepenuhnya kemudian orang yang alim lantas dia tidak beribadah, tidak seperti itu. Tapi porsi yang dia gunakan, waktu yang dia gunakan untuk mencari ilmu itu lebih besar daripada ketika dia beribadah. Dan orang yang jahil yang beribadah ini bisa jadi dia juga sudah mencari ilmu, tapi porsinya jauh lebih sedikit daripada ibadahnya dia. Tetapi sayangnya adalah orang yang jahil ini, dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga dia terjebak dalam satu kebodohan dalam akidah maupun dalam fikih. Nah, ketika dua hal ini, ada orang alim yang maksiat sama yang jahil yang ahli ibadah, itu dipertanyakan mana yang lebih mendatangkan kerusakan, maka jawabnya itu adalah orang jahil yang dia ahli ibadah. Nah, kenapa kemudian dikatakan yang lebih rusak adalah orang jahil yang beribadah? Nah, ini ada satu kisah yang bisa memberikan gambaran pada kita mengapa kemudian kesimpulannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah ada sebuah kisah di mana suatu ketika ada perbedaan pendapat antara mana yang lebih utama, antara orang yang alim fasik atau abid jahil. Ini ada orang yang berdebat tentang itu. Kemudian mereka melakukan tes. Nah, tes ini mereka pergi ke tempat ibadah. Di sana ada orang yang bodoh tapi dia beribadah. Lalu salah satu dari orang yang pengen mengetes itu berkata dari satu tempat yang seolah-olah kalau orang berbicara di tempat itu seperti suara yang menggema. Lalu dikatakan, wahai hambaku, aku mengabulkan doamu dan aku ampuni dosamu, maka tinggalkanlah ibadahmu dan bersantailah. Lalu orang yang bodoh ini ya tanpa merasa janggal, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku mengharapkan ini sudah lama dari Engkau. Aku memujimu, bersyukur padamu dan menyembahmu. Nah, lantas beberapa waktu setelah itu yang terjadi adalah si orang ini menjadi kafir. Kenapa kafir? Ya karena kebodohannya gitu. Kemudian satunya lagi pergi kepada orang yang alim, yang fasik. Lalu ketika mereka melihat orang yang alim itu ternyata sedang melakukan
kemaksiatan, yaitu minum khamr, mereka lalu berkata, wahai hambaku, bertakwalah kepadaku, aku adalah Tuhanmu, tutuplah dosamu. Apakah kamu tidak malu kepadaku? Aku akan menghancurkanmu. Lalu tanpa berpikir panjang, si alim fasik ini menghunuskan pedang kepada orang yang tersebut sambil mengumpat, hei, apakah kamu nggak tahu Tuhanmu itu yang mana? Sini, kuajari siapa Tuhanmu. Nah, akhirnya dua orang yang tadi meributkan mana yang lebih utama dari alim fasik atau yang jahil ahli ibadah, maka akhirnya mereka mendapatkan jawabannya. Tentu orang yang alim yang fasik itu tentu tetap jauh lebih baik daripada orang yang jahil yang beribadah. Akidahnya orang yang alim tadi lebih terjaga meskipun dia fasik daripada si jahil yang sekalipun ia sadar ya tidak mabuk seperti si alim, akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi murtad karena tidak mengetahui ilmu akidah dengan yang sebenar-benarnya. Nah, tentu ya antara alim fasik sama abid jahil itu sama-sama rusak keduanya. Tetapi dari perbandingan itu kita bisa mengambil poin penting agar kita itu terhindar dari kesesatan kalau kita menjadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang yang bodoh, tetapi kalau kita sudah menjadi orang alim misalkan, maka yang harus kita lakukan yang mengamalkan ilmunya. Jangan menjadi orang yang fasik. Ini juga ada kisah yang kedua, di mana di dalam kitab Futuhul Makkiyah itu ada seorang laki-laki penduduk Maroko membeli keledai betina, dia tidak menggunakannya untuk berkendara. Ditanya, kenapa hanya disimpan saja? Lalu dia mengatakan bahwa keledai itu digunakan untuk sarana agar dapat menghindarkan dirinya dari menzinai perempuan. Padahal ulama-ulama itu sudah mengajarkan dalam kitab-kitab mereka bahwa aturan fikihnya adalah menggauli hewan itu juga haram. Sampai kemudian ketika dia diberitahu tentang keharamannya, dia jadi menangis sejadi-jadinya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau dia ahli ibadah tapi tidak dilandasi dengan ilmu akidah dan ilmu ibadah yang benar, itu juga masalah. Bisa jadi amalnya tidak sesuai syarat rukunnya, tidak sah, dan bahkan menurut mereka atau menurut dia amal itu benar tetapi ternyata salah. Nah, jadi dari dua hal ini kita bisa belajar ya, mari kita menjadi orang yang suka pada ilmu, suka menuntut ilmu, dan yang terakhir kita menjadi orang yang mengamalkan ilmunya. Semoga hal ini bisa menjadi renungan bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu meningkatkan ilmunya. Semoga bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.